ya. Di sini ada makom, jadi kita akan mengungkap sejarah makom ini dan bertanya-tanya masalah makom siapa yang ada di dalam. Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini kita ada di salah satu makom, yaitu dekat dengan Sunan Gunung Jati ya, Iya. Pak. Kita bersama Pak Kunci, juru kunci di sini. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum. Dengan Bapak Subagja. Dengan Bapak Subarja dan siapa nih, Pak? Pak Rahmat. Pak Ahmad. Kita mungkin akan menggali sejarah yang ada di sini, Pak. Makam ini dulunya tempat siapa gitu, Pak? Iya. Sejarah bagaimana, Pak? Jadi ini di sini ada 3 makam atau makbaro ya. Di sini ada Pangeran Badar makamnya, Pangeran Suryanegara sama Pangeran Pengasihan. Beliau itu adalah abdi dalam Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Oh, abdi dalamnya. Jadi kalau Pangeran Badar itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Oh. Itu masalah apa aja. Jadi punya istilahnya punya keistimewaan masing-masing lah. Iya. Dan kalau Suryanegara itu sama aja lemah tambah atau buat obat ya istilahnya. Buat misalkan ada yang zolimin seseorang itu ya pakainya Suryanegara. Dan satunya lagi Pangeran Pengasihan. Oh, Pangeran Pengasihan. Itu buat usaha apa. Ya intinya kita segala sesuatu minta sama Allah, Pak ya. Ya, benar. Di sini kita minta barokah dan karomahnya. Betul. Maksudnya di sini makomnya apa makam, Pak, jatuhnya? Ya makom itu, makom atau zaman itu mah astana lah. Astana itu sama aja dengan makom. Gitu. Makom ibarat petilasan masuknya gitu. Ya makomnya juga. Oh, makomnya. Iya, gitu. Oh, petilasan bukan makom. Oh, berarti kalau biasanya nih, Pak, kan banyak orang yang berziarah kemari gitu ya. Biasanya kebanyakan itu meminta apa sih, Pak? Nah ini intinya kan kebanyakannya kita sesuai keinginannya kita. Misalnya kita ada masalah ya, berarti kan intinya ada di makom Pangeran Badar. Jadi masalah itu untuk nyelesain masalah. Jadi kita syariat ikhtiarnya di Pangeran Badar. Dan ini identiknya dengan tanahnya, Pak, syariatnya itu. Syariatnya. Iya, kita misalkan ada masalah gitu ya, kita ambil tanahnya tersebut. Oh, tanahnya. Syariatnya. Tetap kita intinya kan minta sama Allah, betul, Pak ya. Betul. Kita mah syariat ikhtiar lah gitu. Tanahnya itu dibawa pulang untuk diletak kemana kira-kira, Pak? Tanahnya itu tersebut kita intinya ini umumnya kita tawasul dulu. Iya, tawasul minta sama Allah, minta barokah karomahnya ya. Para wali Allah sini ya, Pak. Terus kita ambil tanah tersebut. Jadi tanah tersebut dibawa pulang habis didoain itu. Nanti ditaburin misalkan kita masalahnya sama siapa, misalkan masalahnya dekat sama seseorang. Ya intinya kita langsung ke orangnya nggak apa-apa, lebih baik, lebih bagus. Oh, misalnya gitu, orangnya tersebut jauh, masalahnya masuk orang jauh gitu ya. Jauh. Kita cukup di halaman kita sendiri aja. Berarti lewat jarak jauh aja gitu. Kalau di tempat ibaratnya dekat rumah berarti kita tabur depan kita rumah pun yang masalah tersebut sama misalnya seorang itu dekat ya sama langsung aja nggak apa-apa. Itu Pangeran Badar. Satu lagi, Pak, Pangeran Suryanegara, Pak. Itu buat apa, Pak? Jadi kita kalau istilahnya saudara atau rekan-rekan dekat jauh atau ya gimana ya masih saudara lah. Misalkan didolimi seseorang gitu ya, istilahnya misalnya nggak sewajarnya lah, sakit nggak sewajarnya, kita ambil tanahnya Pangeran Suryanegara atau Pangeran Lemah Tambah. Oh, Lemah Tambah jadinya. Gitu. Itu untuk sakit yang tidak wajar ya, seperti jadi santet, tanah gitu tersebut ya iya semacamnya kayak gitu. Jadi tanah tersebut itu diminumin sama air. Sedikit-sedikit diminumin sama yang kita didolimi sama seseorangnya itu. Berarti air itu di dalam gelas kita masuk tanah itu untuk sedikit-sedikitnya diminum. Ya syariat ikhtiarnya gitu. Satu lagi, Pak? Satu lagi Pangeran Pengasihan. Pengasihan itu untuk pengasihan. Jadi pengasihan, jadi untuk kita misalkan usaha apa, tanahnya diambil tersebut nanti ditaruh di tempat usaha kita. Itu syariatnya. Ya, syariatnya ibarat kalau bisa dibilang saat ini untuk penglaris lah ya. Penglaris, nah ya untuk mengambil misalkan seorang lah biar kita pengasihan lah gitu, biar kita datang gitu. Berarti cuma 3 deh ya, Pak? Iya, ada 3 makbarnya di sini. Itu abdi dalamnya Sunan Gunung Jati semua itu. Oh, abdi dalam yang ibaratnya yang menjaga lah. Iya, jadi pengikutnya Syekh Syarif Hidayatullah.
Ada yang tanya. Oh nanya. Ya. Makam Pangeran Badar ini ada sangkut pautnya sama Sunan Gunung Jati? Ya ada sih, ini abdi dalamnya. Abdi Jadi dalam. Jadi situs di sini sebenarnya banyak Pak. Istilahnya kan masih abdi dalamnya semua Sunan Gunung Jati ada banyak di sini. Di seberang jalan sana juga banyak. Ya, seberang. Gitu. Ini namanya Gunung Petaunan Pak. Gunung Petaunan. Kalau di makam Syekh Syarif Hidayatullah itu kan namanya Gunung Sembung. Kalau ini Gunung Petaunan. Yang seberang jalan sana lagi ada, itu namanya Gunung Jati tuh. Ya, itu makamnya gurunya Sunan Gunung Jati, Syekh Datul Kafi. Jadi kebanyakannya orang tahu kan itu kan Sunan Gunung Jati namanya di daerahnya Gunung Jati. Ya. Itu sebenarnya gunungnya Gunung Sembung Pak daerahnya. Ini gunung apa? Gunung Petaunan kalau ini. Petaunan itu artinya apa Pak? Dalam apa? Ya masalah artinya kurang tahu ya gitu, tapi udah dinamain Gunung Petaunan. Gunung Petaunan. Berarti apa ya? Hari khususnya ada nggak sih Pak di sini? Kalau hari khusus nggak ada, kayak haul apa nggak ada. Nggak ada Pak. Jadi ini juga kebanyakan banyaknya nggak tahu sih Pak. Makam di sini ada di sini tuh misalnya sebagian aja tuh. Sebagian orang jarang kan tahunya kan palingnya di Syekh Sunan Gunung Jati kan gitu. Makanya ini kan kesini yang tahu aja banyaknya sih. Biasanya yang datang itu orang-orang asli sini, apakah dari luar? Ya dari luar juga ada Pak. Kebanyakan dari luar. Dari luar ada, dari sininya juga ada. Apakah gini Pak, seandainya mereka terkabul lah ini semua keinginannya, iya. Apakah ada syarat kita harus datang lagi atau kita harus bagaimana? Ya kalau masalah terkabul kita keinginan seseorang Pak ya ini ada pun misalkan ada juga Pak, misalkan kita udah terkabul, udah janjiin gini-gini, tapi orangnya lupa gitu, ada begitu juga ada. Itu apa yang akan terjadi Pak? Seandainya? Ya, dari wawalam kalau masalah itu sih ya, kurang situ. Tapi kebanyakannya gitu. Jadi kita terkabul ya syukur-syukurlah, kita nggak ngelupain lah gitu ya. Ya benar. Kalau orang manusia kan kebanyakannya lagi susahnya aja kita istilahnya kita minta doa atau minta syariat kan. Kalau udah terkabul kan kadang beda lagi gitu judulnya tuh. Iya gitu. Iya, kadang mereka melupakan. Iya. Ini betul. Ya syukur-syukur jangan semuanya kayak gitulah gitu istilahnya gitu. Berarti ini mesti tiga ini mesti ada sangkut paut saudara. Apakah berbeda mereka? Mereka berbeda Pak. Ini pada intinya pangeran semua. Pangeran Badar, Pangeran Sunan Negara, Pangeran Kasihan. Cuman itu sama aja namanya satu paket lah misalkan itu mah. Gitu. Jadi Pangeran Badar buat masalah, misalkan Surya Negara buat ya istilahnya yang zolimin orang seseorang gitu. Kasihannya buat saya. Berarti nggak ada ikatan saudara memang. Iya, mungkin memang abdi dalamnya semua, dalam semua ya. Semua, ikatan keilmuan. Ikatan keilmuan ya Pak ya. Kan Gusti Sunan Gunung Jati sebagai sultan. Ada nggak sih Pak tiba-tiba mereka yang datang kemari berjarah di sini tiba-tiba kerasukan atau apa, pernah nggak? Ya ada juga. Ada juga Pak. Itu kenapa penyebabnya? Ya kalau masalah kerasukan ya mungkin orang tersebut ada dalam keadaan kosong atau gimana nggak tahu. Gitu. Nggak, apakah dia ada melakukan kesalahan ritual di sini atau apa gitu Pak? Tapi nggak ada sih masalah. Berarti memang pikirannya kosong aja. Kosong aja, cuman kan kita lagi tawasul, kita umumnya di sini kan tawasul kayak tadi kan istilahnya ziarah kubur lah. Mungkin ya seseorangnya mungkin lagi pikirannya kosong atau gimana, ada problem atau gimana kan nggak tahu. Kalau ada yang mau tanya Pak? Mungkin gini, ini kan banyak memang masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di sini ada makom juga Pak. Iya kan? Betul. Biar masyarakat tahu ya kata-kata untuk penonton Pak, bagaimana Pak? Biar bisa tahu mereka di sini ternyata ada tempat ini. Ya mudah-mudahan ya kita sesama umat Muslim ya mudah-mudahan ya intinya kita wisata religi lah ziarah ke sini Pak ya istilahnya. Barangkali yang mau ziarah atau bertawasul di sini ya di Pangeran Badar, Surya Negara Pengasihan ya mangga, kita di belakang parkiran Sunan Gunung Jati ya. Tempatnya di belakang parkiran Sunan Gunung Jati. Tempatnya di belakang parkiran Sunan Gunung Jati. Jadi sebagai teman-teman yang di sana
ingin untuk di kejayaan Iya. atau ada masalah Masalah buat kami ya. masalah untuk kejayaan dan rezeki ya Pak Iya, ya. amin amin. Kalian mungkin bisa datang untuk di belakang parkiran Sunan Gunung Jati ya. Di Iya. sini bisa untuk melakukan tawasulan atau tirakat ya Pak. Iya, mungkin betul. ya. Ada nggak Doa sih Pak dikenakan suatu biaya kalau melakukan tirakat di sini Pak? Jadi Di biar sini tahu. umumnya enggak dikenakan biaya administrasi, maksudnya enggak dinominalkan Oh, gitu. tirakat itu Seasal seikhlasnya gitu, Pak. seikhlasnya ya Pak Iya, ya. enggak dinominalkan. Jadi kan biar penonton kan biar tahu nih Pak, Iya, ibarat betul, bahwa Pak. kemari itu memang untuk seikhlasnya mau kita melakukan tirakat, ada masalah besar mungkin dengan izin Allah semua mungkin bisa tercapai lah kita Amin kemari amin Allahumma itu amin. untuk menyelesaikan masalah-masalah kita atau keinginan kita akan terkabul di sini Amin kan amin. begitu Pak. Dan semua dengan izin Allah. Mungkin itu saja Pak. Iya. Oke, sahabat Royal, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini untuk mengungkap sejarah makom yang ada di sini. Mungkin kita akan mengungkap lagi sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa. Ketemu lagi nanti dengan saya, Roy Pradana. Saya Subagja. Dan Pak Mama Rahmat. Salam Rahayu. Salam sejahtera. Salam logika. Salam nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.